تفضلوا. Serangan rudal Iran yang tepat sasaran membuat satu brigade elit Israel, Givati, hilang tanpa sisa. Sebagian dunia menyebutnya keajaiban. Sebagian lagi menyebutnya karma atas penjajahan panjang terhadap Palestina. Langit malam di perbatasan selatan Israel tampak tenang. Bintang bertaburan, seolah tak menyadari bahwa tanah di bawahnya sedang menyimpan ketegangan yang menebal. Di balik pagar tinggi dan barak-barak baja, Brigade Givati, unit infanteri paling ditakuti Israel, tengah bersiap melancarkan operasi besar ke wilayah Gaza. Para prajurit tertawa ringan, percaya diri, sembari memeriksa perlengkapan tempur. Mereka sudah terbiasa dengan rutinitas semacam ini. Namun malam itu, ada yang berbeda. Udara terasa berat, dan suara jangkrik pun terdengar seolah menahan napas. Di ruang komando, layar monitor menampilkan data intelijen terbaru. Komandan Givati, Kolonel Nir Shaul, berdiri di depan peta digital, menunjuk titik-titik target sambil memberi perintah. Ia tidak tahu bahwa data yang ia andalkan sudah bocor. Di tempat jauh, ribuan kilometer dari sana, sekelompok teknisi di sebuah pangkalan bawah tanah Iran tengah mengunci koordinat yang sama, bukan untuk mencegah, tetapi untuk menghancurkan. Iran, yang selama ini memilih jalur peringatan diplomatik, malam itu membuat keputusan berbeda. Diam-diam, mereka mengaktifkan sistem rudal balistik jarak menengah dengan teknologi terbaru. Rudal ini bukan sembarang rudal. Ia dirancang untuk menghindari sistem pertahanan canggih seperti Iron Dome. Saat peluncuran dimulai, suara dentuman dari silo bawah tanah menggema ke langit. Rudal-rudal melesat cepat, menembus awan malam menuju satu tujuan, markas Givati. Sementara itu, di barak Givati, suasana tetap tenang. Beberapa tentara bahkan menonton video di ponsel, tak menyadari bahwa waktu mereka tinggal hitungan menit. Di pos penjagaan, dua prajurit muda berbicara soal rencana masa depan. Tak tahu bahwa masa depan mereka telah ditulis di langit malam oleh lintasan rudal tak terlihat. Tidak ada sirine, tidak ada peringatan. Hanya suara aneh seperti ledakan kecil di kejauhan. Pertanda awal dari sesuatu yang tak dapat dibendung. Rudal pertama menghantam tepat di pusat komando. Ledakan dahsyat menerangi malam seperti kilatan matahari di tengah kegelapan. Dalam beberapa detik, seluruh area berubah menjadi lautan api. Barak-barak meledak satu persatu seperti domino terbakar. Para prajurit yang masih hidup berlari panik, namun tidak tahu kemana harus berlindung. Rudal kedua menghantam gudang amunisi, menciptakan ledakan sekunder yang mengguncang tanah seperti gempa bumi. Dalam waktu kurang dari 2 menit, seluruh pangkalan Givati menjadi puing dan abu. Pusat Komando Militer Israel di Tel Aviv terkejut saat komunikasi dengan markas Givati terputus total. Mereka mencoba menghubungi lewat jalur alternatif, namun tak ada jawaban. Satelit militer menunjukkan kilatan panas luar biasa di lokasi. Namun bahkan para analis senior tidak percaya bahwa pangkalan sebesar itu bisa hilang begitu cepat, dan begitu sunyi. Iron Dome tidak sempat bereaksi. Ini bukan hanya kelengahan. Ini adalah serangan yang terlalu cerdas dan terlalu cepat. Media internasional mulai mencium kabar. Breaking news. Serangan rudal misterius hantam markas militer Israel. Judul-judul seperti itu menghiasi layar televisi dari London, Moskow, hingga Istanbul. Dunia bertanya-tanya, siapa yang berani melawan kekuatan militer sebesar Israel? Siapa yang mampu menembus pertahanan tercanggih di dunia tanpa peringatan? Banyak yang belum tahu jawabannya. Namun satu hal pasti, malam itu akan dikenang sebagai malam hilangnya Givati dari peta. Di sisi lain perbatasan, di jalur Gaza yang gelap dan hancur, beberapa warga yang masih terjaga mendengar dentuman ledakan dari arah Israel. Mereka saling berpandangan. Tak ada sorak, tak ada tawa, hanya diam panjang penuh makna. Di mata mereka, langit akhirnya membalas. Dan untuk sesaat, meski hanya sesaat, mereka merasa tidak sendirian. Dunia seperti mulai mendengar, bahkan jika itu lewat bisikan api dari langit. Langit masih memancarkan cahaya jingga dari sisa-sisa ledakan. Asap hitam membumbung tinggi dari reruntuhan markas Givati yang kini menjadi ladang bara. Di Tel Aviv, ruang pusat komando IDF diliputi kepanikan. Para perwira tinggi berdiri terpaku di depan layar satelit yang menampilkan citra termal.
Apa yang dulu berwarna hijau hangat kini menjadi merah menyala, tanda bahwa tidak ada kehidupan tertinggal. Seorang operator komunikasi berulang kali memanggil lewat radio. Unit Givati, tanggapi, ini komando pusat, ulangi, tanggapi, tapi hanya kesunyian yang menjawab. Perdana Menteri Israel langsung memanggil rapat darurat di ruang bawah tanah yang dirancang untuk situasi perang nuklir. Wajahnya tegang, matanya merah karena kurang tidur. Ia baru saja mendapat laporan. Lebih dari 3.000 pasukan terbaik negara itu dipastikan gugur. Tidak ada sinyal bahaya. Tidak ada waktu untuk bereaksi. Dunia maya pun mulai bergerak lebih cepat dari pemerintahannya. Kata kunci, Givati, dan serangan rudal, mulai mendominasi semua platform. Sementara itu, di Teheran, suasana kontras terasa di pusat komando angkatan bersenjata Iran. Para jenderal duduk tenang di ruang kendali, menyaksikan hasil operasi yang mereka namai Badai Keadilan. Tidak ada sorak, tidak ada tepuk tangan. Hanya anggukan pelan dan catatan bahwa dunia kini tahu. Mereka mampu membalas dengan cara yang tidak terduga. Seorang perwira muda membisikkan, mereka pikir kami hanya bisa mengancam. Kini mereka tahu kami bisa menghapus. Sang jenderal hanya menjawab, dan kami belum selesai. Kabar hilangnya Givati menyebar ke berbagai belahan dunia. Di beberapa kota Eropa, masyarakat sipil menggelar aksi solidaritas untuk Palestina, membawa poster bertuliskan, "Langit membalas air mata kami." Di Istanbul, layar besar di tengah kota menampilkan breaking news sepanjang malam. Di Yaman, anak-anak menari di jalanan sambil mengangkat tangan ke langit. Untuk sebagian dunia, malam itu bukan sekadar tragedi bagi Israel, melainkan awal dari pembalasan atas ketidakadilan yang telah berlangsung puluhan tahun. Di dalam negeri Israel, keheningan berubah menjadi kekacauan. Keluarga para prajurit Givati mulai menerima kabar duka lewat pesan singkat dari militer. Namun banyak yang tidak percaya. "Anakku baru menelepon 2 jam lalu," teriak seorang ibu di depan gedung Kementerian Pertahanan. Rakyat mulai mempertanyakan, bagaimana mungkin sistem pertahanan negara ini bisa dibobol sedemikian mudah? Di manakah teknologi yang selama ini dibanggakan? Lini masa media sosial pun penuh dengan sindiran. Gambar-gambar satir menyebar cepat, rudal bertuliskan, "Karma", barak Givati ditutupi tulisan, "0". Bahkan potongan video lucu dipadukan dengan rekaman ledakan. Dunia seolah menyaksikan pembalasan, bukan lewat senjata, tapi lewat tawa. Satu komentar viral menuliskan, "Selama ini Israel membuat dunia menangis, malam ini dunia tertawa." Di sisi perbatasan Gaza, para keluarga yang selama ini hidup dalam ketakutan merayakan dengan diam. Tak ada pesta, hanya doa. Para ibu memeluk anak-anak mereka lebih erat malam itu, berharap ada lebih banyak langit yang adil di hari depan. Di sebuah rumah sederhana, seorang kakek berkata lirih, "Mungkin ini bukan kemenangan, tapi ini peringatan bahwa kejahatan tak akan abadi." Pasukan militer Israel mulai melakukan evakuasi ke pangkalan-pangkalan cadangan, khawatir akan serangan susulan. Tapi ketakutan sudah menggerogoti keyakinan mereka. Para prajurit muda mulai kehilangan semangat, beberapa bahkan mempertanyakan misi mereka. Seorang tentara berkata dalam rekaman yang bocor ke publik, "Jika Givati saja bisa lenyap dalam semalam, apa jaminan kita tidak akan jadi korban berikutnya?" Di markas PBB, suara permintaan gencatan senjata mendadak kembali terdengar. Negara-negara Arab mendesak diadakannya penyelidikan, sementara Amerika Serikat memilih bungkam. Dunia terlihat gamang, antara mengecam atau membiarkan kejadian ini menjadi pelajaran. Di belakang layar, beberapa negara mulai membekukan kerjasama intelijen dengan Israel, takut ikut terseret dalam perang yang lebih besar. Namun di balik semua itu, satu hal menjadi jelas, kekuatan bukan lagi soal jumlah pasukan atau canggihnya teknologi, tapi soal siapa yang bersabar paling lama. Dan malam itu, kesabaran yang teruji selama puluhan tahun, akhirnya membalas. Dengan senyap, dengan tepat, dan dengan luka yang akan dikenang selamanya. Hari berganti, namun api yang membakar puing markas Givati belum sepenuhnya padam. Kamera-kamera satelit dari berbagai negara terus mengamati lokasi tragedi. Dunia menyaksikan secara langsung kehancuran yang belum pernah terjadi dalam sejarah militer Israel. Laporan visual memperlihatkan kawah besar menggantikan bangunan komando, kendaraan lapis baja hangus, dan serpihan seragam yang tertiup angin gurun. Semua pertanda bahwa tak ada yang selamat. Givati, unit yang selama ini ditakuti,
kini tinggal kenangan yang terhempas dalam satu malam. Media-media internasional mulai memberanikan diri mengangkat sudut pandang yang berbeda. Judul-judul berita seperti "Kekejaman yang berbalik arah" atau "Bayangan Gaza di Langit Israel" menghiasi halaman utama. Sebuah surat kabar asal Spanyol menulis, "Mungkin ini bukan sekadar serangan militer, melainkan pesan dari mereka yang tak pernah didengar." Dunia, yang selama ini terpecah dalam opini soal konflik Timur Tengah, mulai menyatukan pandangan. Tidak ada kekuatan yang abadi di atas penderitaan orang lain. Kantor berita independen merilis laporan mendalam tentang sejarah Brigade Givati. Mereka menelusuri jejak operasi militer yang diduga melibatkan pelanggaran hak asasi manusia di wilayah pendudukan. Dalam sekejap, opini publik berubah. Mereka yang dahulu bersikap netral kini mulai menyuarakan keberpihakan. Di beberapa kota besar Eropa dan Amerika Latin, mural-mural bermunculan menggambarkan bangkitnya keadilan dari puing-puing keputusasaan. Sementara itu, para pemimpin Israel berusaha mengendalikan narasi. Mereka mengklaim bahwa serangan ini adalah tindakan teroris yang tidak manusiawi. Namun suara rakyat mulai tak lagi sejalan. Tagar "Akhir Givati" dan "Bukan Teroris Bukan Malaikat" menjadi trending global. Warganet menyatakan bahwa tangisan anak-anak Gaza tak bisa dibandingkan dengan retorika kekuatan militer. Ini bukan soal politik, tapi soal nurani. Di jalur Gaza, suasana penuh haru. Warga berkumpul di masjid dan rumah-rumah kecil, mengirimkan doa untuk para syuhada dan menyambut kejadian ini dengan tenang. Tidak ada perayaan besar, hanya bisikan syukur yang pelan. Seorang guru di sekolah darurat berkata kepada murid-muridnya, "Mungkin kita tidak punya tank atau rudal, tapi 2 orang yang dizalimi bisa lebih tajam dari semua senjata di dunia." Kalimat itu direkam dan menyebar luas, menjadi simbol kekuatan spiritual dalam perlawanan diam-diam. Di Iran, pemerintah mengeluarkan pernyataan resmi yang tidak menyebut Israel secara langsung, namun syarat makna. Setiap agresi akan mendapatkan balasan setimpal. Bukan karena kami haus darah, tapi karena kami tidak buta. Pidato itu diiringi tepuk tangan panjang di majelis nasional mereka. Beberapa pemimpin negara lain, seperti Suriah, Lebanon, dan Aljazair, memberikan dukungan moral secara terbuka. Dunia Arab merasa bahwa satu simbol perlawanan telah berhasil mengirim pesan paling lantang dalam sejarah modern. Pasukan cadangan Israel mulai ditempatkan secara masif di sekitar wilayah strategis, namun ketakutan telah tumbuh dari dalam. Rasa aman yang dulu begitu kuat, kini berubah menjadi kecurigaan dan paranoia. Setiap pergerakan asing dicurigai, setiap bunyi aneh dianggap ancaman. Bahkan di tengah ibu kota, warga mulai memborong logistik karena khawatir serangan lanjutan akan terjadi sewaktu-waktu. Di Amerika Serikat, Gedung Putih terjebak dalam dilema. Menekan Iran berarti membuka potensi konflik besar, tapi membela Israel secara membabi buta kini berisiko kehilangan dukungan global. Beberapa senator mulai menyuarakan pentingnya evaluasi ulang atas dukungan militer terhadap Israel. Sementara itu, kelompok aktivis di kampus-kampus Amerika menggelar diskusi publik dengan judul mencolok, "Jika dunia bisa menangis untuk Ukraina, mengapa tidak untuk Palestina?" Lembaga-lembaga internasional mulai membahas kemungkinan penyelidikan atas eskalasi yang terjadi. Tapi di luar diplomasi, satu hal lebih kuat, opini rakyat. Dunia bawah tanah internet dipenuhi diskusi, video analisis, dan dokumenter singkat soal penderitaan di Palestina, yang kini dikaitkan langsung dengan hilangnya Givati. Masyarakat global tidak hanya menjadi penonton, tapi juga hakim. Bukan dengan senjata, tapi dengan memori yang mulai terbuka. Di atas semua itu, langit masih menyimpan rahasia malam itu. Langit yang diam-diam telah berubah menjadi saksi sejarah, bahwa ketika suara-suara yang terabaikan akhirnya menemukan jalannya, dunia tak bisa lagi membungkamnya. Dan dari debu-debu Givati, lahirlah pesan keras yang menggema tanpa henti, bahwa kesombongan militer tak pernah bisa bertahan di hadapan luka yang tak pernah sembuh. Setelah 3 hari tanpa jejak kehidupan dari markas Givati, pemerintah Israel akhirnya mengumumkan secara resmi bahwa seluruh personel brigade tersebut gugur dalam serangan rudal akurat yang belum diketahui asalnya secara terbuka. Pengumuman itu dibacakan dengan suara berat oleh Menteri Pertahanan, namun tak mampu menahan kegelisahan publik. Upacara duka yang seharusnya menjadi penghormatan berubah menjadi gelombang kemarahan dari keluarga korban, yang merasa mereka hanya dijadikan alat tanpa perlindungan berarti. Beberapa bahkan menyuarakan bahwa anak-anak mereka gugur bukan di medan perang,
tapi di tempat yang seharusnya paling aman, tanah mereka sendiri. Di dunia internasional, suasana semakin hangat. Organisasi kemanusiaan dan kelompok hak asasi mulai menuntut investigasi terbuka atas peran Givati selama pendudukan wilayah Palestina. Sebuah laporan khusus dari Skandinavia membongkar dugaan pelanggaran kemanusiaan yang dilakukan brigade ini dalam berbagai operasi sebelumnya. Fakta-fakta yang selama ini tersembunyi mulai muncul ke permukaan. Banyak tokoh dunia, termasuk para pemuka agama lintas negara, mulai menyatakan bahwa kejadian ini adalah teguran keras dari sejarah, bukan kebetulan. Israel, yang selama puluhan tahun dikenal sebagai negara dengan sistem keamanan tak tertembus, kini merasa rapuh. Bunker-bunker dibuka, sirine darurat seringkali berbunyi karena dugaan ancaman udara, dan rakyat sipil mulai kehilangan rasa percaya pada pemerintah. Anak-anak sekolah diberi pelatihan darurat lebih intensif, dan pusat perbelanjaan menurunkan jam operasional karena kekhawatiran akan potensi serangan susulan. Sebuah negara yang selama ini menebar ketakutan, kini hidup dalam bayang-bayang yang sama. Namun di tengah kekacauan itu, kelompok tertentu di dalam Israel mulai melakukan refleksi. Mereka bukan aktivis, bukan oposisi politik, melainkan keluarga korban dan warga sipil biasa. Beberapa dari mereka mulai menyuarakan pesan perdamaian yang mengejutkan. Kami kehilangan anak-anak kami karena perang yang tak kunjung usai. Mungkin inilah waktunya berhenti. Kalimat itu muncul dalam video amatir yang kemudian viral, mengundang simpati dari seluruh penjuru dunia. Iran sendiri tetap menjaga sikap resmi yang tenang. Mereka tidak mengklaim langsung, tetapi rakyatnya tahu. Di balik dinding-dinding markas militer mereka, para perwira menegaskan bahwa serangan ini bukan untuk membalas dendam, tetapi untuk menunjukkan bahwa tidak ada yang kebal terhadap konsekuensi. Beberapa ahli strategi menyebut ini sebagai bentuk peringatan terakhir, bahwa dunia bisa berubah arah kapan saja, jika ketidakadilan terus dipelihara. Gaza, yang selama ini menjadi sasaran, kini menjadi simbol. Bukan simbol kekalahan, tetapi ketabahan. Di lorong-lorong sempit, di antara reruntuhan bangunan, orang-orang mulai berbicara tentang masa depan dengan nada yang berbeda. Bukan lagi soal bertahan, tetapi tentang harapan. Harapan bahwa dunia mulai membuka mata. Anak-anak yang biasanya bermain dengan puing, kini membawa poster buatan tangan bertuliskan, "Kami masih hidup. Kami masih berharap." Gambar itu menyebar ke berbagai belahan dunia sebagai lambang bahwa meski tubuh mereka lelah, jiwa mereka belum menyerah. Di kantor-kantor pemerintah negara-negara besar, diskusi mulai berubah arah. Dukungan buta terhadap Israel mulai ditantang oleh data, bukti, dan opini publik yang semakin vokal. Bahkan di negara-negara yang selama ini mendukung penuh kebijakan militer Israel, parlemen mulai terbelah. Beberapa menyuarakan bahwa pengiriman bantuan militer harus ditinjau ulang. Dunia sedang menilai ulang siapa korban dan siapa pelaku. Pasar keuangan juga ikut bergolak. Nilai saham perusahaan teknologi pertahanan Israel anjlok tajam. Investor global mulai menarik dana mereka, takut pada ketidakstabilan yang mungkin membesar. Para pengusaha mulai berbicara bahwa perdamaian kini bukan hanya keharusan moral, tetapi juga kebutuhan ekonomi. Dunia tidak lagi memandang konflik ini sebagai isu lokal, tetapi sebagai ancaman terhadap keseimbangan global. Di sosial media, narasi berubah total. Jika sebelumnya unggahan pro-Palestina dibanjiri serangan, kini justru mendapat gelombang dukungan. Ratusan juta pengguna membagikan ulang video tentang penderitaan warga Gaza dengan tagar baru. Givati jatuh karena doa dan langit punya mata. Dunia digital, yang dulu membisu, kini berbicara lantang. Banyak dari mereka bukan aktivis politik, bukan warga Timur Tengah, melainkan orang-orang biasa yang tersentuh oleh satu hal, keadilan. Dan di malam kelam yang tenang itu, langit di atas wilayah Palestina tampak lebih jernih dari biasanya. Seorang anak kecil menatap bintang sambil bertanya kepada ibunya, "Bu, apakah bintang-bintang tahu kalau Givati sudah hilang?" Sang ibu mengangguk pelan, lalu menjawab, "Langit tahu segalanya, Nak. Dan kali ini, langit berpihak pada kita." Langit timur tengah kembali gelap, tapi bukan karena malam. Asap pekat dari bekas markas Givati masih mengepul, menjadi saksi bisu dari peristiwa yang mengguncang fondasi militer Israel. Dunia belum selesai membicarakan tragedi itu, namun di balik layar, sesuatu yang lebih besar mulai bergulir. Intelijen internasional mendeteksi peningkatan lalu lintas militer di beberapa wilayah. Semua bertanya-tanya,
Apakah ini awal dari perang besar, atau akhir dari sebuah era kekuasaan yang tak pernah dipertanyakan? Di ruang darurat pemerintahan Israel, wajah-wajah penuh tekanan mendominasi. Laporan demi laporan masuk, bukan hanya soal kehancuran Givati, tapi juga penurunan drastis moral pasukan di medan. Beberapa satuan mulai mengalami desersi. Ratusan tentara menolak perintah untuk ditempatkan di wilayah konflik. Di antara bisikan internal, muncul satu pertanyaan yang mengganggu semua orang. Jika Givati saja bisa dihancurkan begitu cepat, lalu siapa yang bisa merasa aman? Di jalur Gaza, masyarakat terus melanjutkan hidup dalam keterbatasan. Tapi kini dengan semangat yang berbeda. Mereka tahu, penderitaan mereka belum usai. Tapi ada sesuatu yang berubah. Dunia mulai mendengarkan. Bantuan kemanusiaan berdatangan lebih cepat dari biasanya. Jurnalis internasional mulai berdatangan untuk merekam suara yang selama ini dibungkam. Dan di setiap sudut kota yang remuk, anak-anak mulai menggambar bintang, langit, dan rumah. Tanda bahwa imajinasi mereka tidak lagi dipenuhi oleh tank dan rudal. Di Iran, para jenderal senior mengadakan pertemuan tertutup. Mereka menegaskan bahwa operasi Badai Keadilan telah selesai, dan bahwa pesan telah dikirim dengan jelas. Tidak ada perayaan besar, tidak ada pernyataan kemenangan. Sebaliknya, mereka menyerukan penguatan hubungan diplomatik dengan negara-negara netral, sebagai bentuk bahwa mereka tidak menginginkan perang berkepanjangan. Tapi dunia tahu, dalam keheningan itu, tersimpan kekuatan yang tidak bisa diremehkan lagi. Di Dewan Keamanan PBB, sidang darurat berlangsung dengan tensi tinggi. Beberapa negara menyerukan sanksi terhadap Iran, namun jumlah yang menentang mulai meningkat. Delegasi dari Afrika, Asia Selatan, dan Amerika Selatan bersatu dalam satu suara, bahwa tragedi ini adalah peringatan yang lahir dari ketidakadilan yang terus dipelihara dunia. Kita tidak bisa hanya menangisi korban dari satu pihak, lalu membungkam suara korban di pihak lain. Ujar salah satu perwakilan dari negara non-blok, disambut tepuk tangan di ruang sidang. Rakyat Israel pun mulai terbelah. Di satu sisi, ada kelompok garis keras yang menuntut pembalasan besar. Tapi di sisi lain, muncul gelombang baru, kelompok orang tua korban Givati yang menolak kekerasan lanjutan. Mereka mengadakan aksi damai di depan gedung parlemen, membawa foto anak-anak mereka yang gugur. Salah satu spanduk mereka bertuliskan, "Anak kami meninggal bukan untuk membunuh lebih banyak orang, tapi agar ini tidak terjadi lagi." Media sosial kembali menjadi ladang pertempuran narasi. Namun kali ini, keberpihakan global terasa lebih jelas. Komentar-komentar dari berbagai negara didominasi oleh suara perdamaian, empati untuk korban sipil, dan penolakan terhadap kekerasan yang tak berujung. Video seorang anak Palestina yang menangis saat melihat puing-puing rumahnya, lalu tersenyum kecil sambil berkata, "Langit membalas kami," ditonton lebih dari 50 juta kali dalam 24 jam. Dunia tampaknya telah memilih sisi, bukan berdasarkan ideologi, tapi karena hati. Militer Israel melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh protokol pertahanan. Namun hasilnya mengecewakan, tidak ada sistem yang benar-benar siap menghadapi rudal berpresisi tinggi yang digunakan Iran. Bahkan Iron Dome pun dinyatakan tidak mampu menahan serangan mendadak seperti itu tanpa peringatan dini. Ini menjadi tamparan bagi negara yang selama ini mengandalkan teknologi sebagai tameng utama mereka. Para analis internasional sepakat bahwa hilangnya Givati bukan sekadar kekalahan taktis. Itu adalah keretakan simbolis terhadap struktur kekuasaan yang telah lama dianggap tak tergoyahkan. Sebuah pelajaran pahit bahwa tak ada dominasi yang abadi, terutama jika dibangun di atas luka-luka yang tak pernah disembuhkan. Dunia menyaksikan jatuhnya kekuatan, tapi lebih dari itu, dunia menyaksikan bangkitnya kesadaran. Dan di malam kelima setelah tragedi itu, seorang bocah di Gaza menatap langit yang tenang sambil berkata kepada kakaknya, "Mereka bilang Givati tidak bisa dikalahkan, tapi langit membuktikan sebaliknya." Sang kakak tersenyum, memeluk adiknya erat, dan berkata, "Langit tidak pernah tidur, Nak. Ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk berbicara." Maka berakhirlah babak besar dalam sejarah yang ditulis bukan dengan pena, tapi dengan nyala dari langit yang dulu diam, kini berbicara lantang. Terima kasih telah menyimak kisah ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk cerita fiktif lainnya yang menggugah hati dan membuka mata.